Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam program ATKJ, Anda tanya kami jawab. Tadi ada soalan, apakah takut terhadap makanan yang kata orang makanan itu bisa berpenyakit, padahal belum ada keterangan dokter. Kemudian dia memiliki rasa takut sehingga tidak mau makan makanan tersebut. Pertanyaannya, apakah ini termasuk dari kurangnya iman? Itu kurang lebih dari pertanyaan Ibu Saidah di Singapura. Yang perlu Ibu ketahui adalah, bicara tentang takut. Takut itu ada dua jenis. Ada yang disebut dengan takut tabiat. Memang Allah Subhanahu wa ta'ala memfitrahkan kepada kita perasaan itu. Ada yang sifatnya takut ibadah, yang kemudian menjurus kepada kesyirikan atau hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun takut tabiat, itu wajar. Orang itu terkadang memiliki perasaan takut. Takut terhadap harimau, takut terhadap musuh, takut terhadap api. Karena orang itu memiliki tabiat masing-masing. Ada pemberani, ada penakut. Maka takut seperti ini tidak ada masalah. Yang jadi masalah adalah takut ibadah. Maksudnya takut kepada seseorang yang tidak mampu melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti takut kepada pohon, takut kepada kuburan, ya, takut kepada orang-orang yang sudah mati, ya, padahal mereka tidak bisa melakukan apapun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti saya contohkan, seandainya ada seseorang takut kepada penyihir, kemudian takut kalau seandainya dia itu menyihir kita, mungkin diancam akan disihir dan begitu seterusnya. Sebenarnya sihir itu tidak mungkin terjadi kecuali karena izin dari Allah juga, walaupun atas dasar pertolongan syaitan. Sehingga tidak perlu takut kepada mereka. Sandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bicara dengan pertanyaan tadi, takut kepada makanan ini dan itu karena akan mengakibatkan penyakit ini dan penyakit itu. Hanya didasari kata orang dan kata orang. Sebenarnya begini, takut kepada makanan karena ma'ruf, ada makanan-makanan tertentu yang bisa mengakibatkan penyakit itu muncul. Umpamanya dokter mengatakan orang yang makan emping melinjo umpamanya, maka akan mudah untuk mengakibatkan cepatnya asam urat, atau memakan atau meminum air gula akan mengakibatkan cepatnya penyakit diabetes dan begitu seterusnya, ya. Kalau itu memang dasarnya penelitian ilmiah, memang begitu penelitian ilmiah yang dilakukan oleh kedokteran dan juga farmasi, maka kita harus mengikuti saran mereka karena memang ada penelitian ilmiah. Sebab kesehatan itu mahal gitu ya. Tapi kalau baru katanya dan katanya, ya sebaiknya Anda konsultasikan kepada pakarnya. Hal ini ya dokter, atau Anda bisa browsing-browsing di internet yang memang ke web-web yang jelas membahas tentang kesehatan. Adapun takut tanpa dasar seperti yang Anda tanyakan gitu ya, takut dan itu apakah juga kemudian menjadikan iman kita turun? Ya tidak, karena itu menurut saya bagian daripada takut tabiat.
Ya, wallahu a'lam. Baik Ustaz, pertanyaan dan semoga jawaban dari Ustaz tadi juga bisa memberikan satu inspirasi buat Ibu Saidah dan juga buat kaum muslimin dan muslimat lainnya. Baik, kita kembali ke pertanyaan selanjutnya. Kali ini dari Abdul Rahim dari Singapura. Ustaz, bolehkah kita menjadi makmum kepada imam yang melakukan bid'ah? Ya, kalau seperti itu Ustaz. Iya, alhamdulillah. Bermakmum kepada orang yang menyelisih sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun ahli bid'ah. Ini dibahas oleh para ulama. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala ketika ditanya, bolehkah seseorang bermakmum kepada ahli bid'ah? Maka beliau mengatakan, boleh kita bermakmum kepada mereka selama bid'ah yang mereka lakukan tidak sampai kepada taraf kufur dan syirik, mengeluarkan dia dari Islam. Tapi kalau bid'ahnya masih lingkaran Islam, dia tidak keluar daripada Islam, maka seandainya kita sholat berjamaah di belakang mereka jauh lebih baik dibandingkan sholat sendiri. Seandainya kita berjamaah di hadapan, di belakang mereka, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, itu lebih baik dibandingkan sholat sendiri. Karena hukum sholat di belakang ahli bid'ah yang tidak sampai taraf keluar dari Islam itu hanya sekedar makruh saja, tidak sampai membatalkan sholat. Tetapi ada juga rincian para ulama, makruh di sini kepada orang yang melakukan bid'ah dan dia mendakwahkan bid'ahnya. Tapi kalau dia tidak mendakwahkan bid'ahnya, hanya dikonsumsi sendiri, maka tidak mengapa kita sholat di belakangnya. Akan tetapi kalau memang ada imam yang betul-betul idealnya ahli sunnah wal jamaah, memang dia sangat cinta dengan sunnah, maka sholat di belakang mereka jauh tentunya lebih baik lagi. Ini kan kita bicara tentang kalau tidak ada imamnya ahli sunnah kecuali ahli bid'ah, maka sholat berjamaah di belakang mereka jauh lebih baik dibandingkan sholat sendiri. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jawabannya baik, dan semoga juga jawabannya juga bisa dimengerti oleh Bapak Abdul Wahid dan yang lainnya. Kembali kita ke Batam, di sana ada Bapak Al. Iya, akan bertanya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Di kampung asal saya Ustaz, masih banyak orang yang meminta kepada Allah tapi dengan perantara jin, seperti para nelayan, petani, dan lain-lain. Bahkan ada yang meminta jabatan. Itu bagaimana dengan demikian Ustaz? Ya, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul Jin, wa annahu kana rijalun minal inzi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada sebagian manusia itu yang meminta pertolongan kepada jin sehingga menambah kekufuran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama ditanya, di antaranya juga Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala ditanya soal orang meminta kepada jin atau membenarkan kepada orang yang minta bantuan kepada jin. Maka beliau mengatakan tidak boleh. Walaupun jin itu mengaku dia jin muslim. Tidak boleh kita meminta kepada makhluk yang tidak bisa kita lihat. Jin kan tidak bisa kita lihat. Memang mereka melihat kita, tetapi kita tidak bisa melihat mereka. Karena kalau memang dia jin yang baik, dia jin yang muslim, tentu dia tidak akan bermuamalah dengan kita. Mereka akan menjauh dari kita dan mereka memiliki kehidupan sendiri. Sehingga biasanya jin yang suka bermuamalah dengan manusia itu biasanya jin-jin kafir atau jin-jin yang fasik. Yang tidaklah mereka bermuamalah dengan manusia kecuali dengan syarat, dan biasanya syaratnya adalah dalam bentuk kekufuran. Seperti yang ditanyakan penanya, meminta bantuan kepada Allah tetapi dengan perantara jin. Ya. Sebenarnya kalimat ini kontradiksi karena Allah Subhanahu wa taala mampu memberikan apapun yang kita minta tanpa harus ada perantara jin. Allah itu Maha mampu segalanya. Makanya Rasul mengatakan, "Idza sa'alta fas'alillaha wa idza sta'anta fasta'in billah." Apabila Anda meminta sesuatu, minta langsung kepada Allah. Ngapain kepada jin? Ya. Tapi kalau keyakinannya tetap saya meminta kepada Allah lewat perantara jin, tetap ini pun tidak boleh. Tawassul dengan jin. Sementara kita tahu jin ini kafirkah, muslimkah, fasikkah,
Ya, yang jelas bahwa tidak boleh, karena bagaimanapun meminta pertolongan kepada perkara yang gaib, baik itu jin ataupun selainnya, apakah dia muslim ataukah selainnya, itu yang tidak dimampui kecuali Allah yang bisa mengabulkannya, maka ini perkara yang diharamkan karena bertentangan dengan akidah Islam. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, baik atas jawabannya. Kali ini kita kembali di Batam, tempatnya di Batu Haji, ada Iwan kita yang tadi dari Iwan. Ustaz, Ana ingin bertanya, bagaimana kita harus bertobat ketika kita menyadari bahwasanya kita telah melakukan kesyirikan, Ustaz? Apakah harus bersabar lagi, Ustaz? Ya, alhamdulillah. Sering saya katakan bahwa dosa itu terbagi menjadi 3. Ada dosa yang akan diampuni, ada dosa yang tidak akan diampuni, dan ada dosa yang tidak akan ditinggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dosa yang tidak akan diampuni hanyalah dosa syirik. Dan itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa siapapun yang menyekutukannya. Dan Allah akan mengampuni dosa selain itu. Akan tapi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Rahman dan Rahim. Dan sifatnya dua-duanya rahmat. Artinya Allah itu punya kasih sayang. Sebesar apapun dosa yang Anda lakukan, kalau kita datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bertobat sebelum kematian kita, dan ada waktu tobat sebelum nyawa di kerongkongan atau sebelum matahari terbit dari arah barat, maka dosa sebesar syirik pun akan diampuni. Karena Imam Abdul Qayyim rahimahullahu ta'ala, ketika beliau memberikan catatan kepada ayat ini, beliau mengatakan, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa yang menyekutukannya, dan Allah akan mengampuni dosa selain itu. Ini bagi orang yang tidak bertobat. Ya, bagi orang yang tidak bertobat mungkin tidak akan diampuni. Mereka akan dikekalkan di neraka selama-lamanya. Tetapi bagi orang yang bertobat sebelum kematiannya, maka akan diampuni. Dengan cara apa tobatnya orang yang melakukan kesyirikan ini? Dia kembali kepada akidah yang benar. Bersyahadat kembali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian pelajari terus akidah yang benar, tauhid yang benar, agar kita tidak terjerumus kepada lubang yang sama, melakukan kesyirikan kembali. Karena bagaimanapun dalam kehidupan kita ini harus mempertahankan akidah itu sekuat mungkin. Betapa banyak orang-orang yang kemudian murtad karena tidak kuat akidah. Betapa banyak orang-orang yang keluar dari Islam karena tidak kuat tauhid. Oleh karena itulah yang membentengi dari kesyirikan dan kufuran adalah tauhid itu sendiri. Pelajari tauhid, insya Allah kita terhindar dari kesyirikan. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, setelah atas pemaparannya. Sahabat semuanya di Desa Hang TV, kita masih dalam program Atik Gaji pada saat ini. Dan kali ini kita akan bacakan pertanyaan yang sudah dikirimkan. Yang kali ini, ya ternyata ini pertanyaan dia masih terusan dari Mbak Iwan di Batu Haji yang kedua. Ustaz, jika kita melihat postingan teman di sebuah grup yang kita suka itu lucu dan bahkan kita bisa membuat kita tertawa, tapi kalau misalnya kita tertawa dengan dia akan tersinggung. Tapi kalau misalnya kita tahu sendiri tanpa komen apa-apa, apakah itu termasuk yang membuli, Ustaz? Syukur. Ya, alhamdulillah. Kita bicara tentang hukum tertawa sebenarnya. Bicara tentang tertawa itu ada yang dibolehkan, ada yang dilarang. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya pun tertawa yang dibolehkan, tetapi kita tidak boleh memperbanyak tertawa. Terkadang ada orang yang seharian tertawa, entah apa yang dilihat dari handphone yang ia pegang. Yang dilihat itu entah perbuatan dosa ataukah tidak. Ada orang yang seharian tertawa. Padahal Nabi SAW mengatakan, La tukthiru dhahika fa inna kathrata dhahiki tumitul qulub. Jangan memperbanyak tertawa. Karena banyaknya tertawa itu bisa mengeraskan hati. Bahkan dikisahkan dari Al-Aswad. Jadi suatu ketika
Dia berkata tentang ada anak-anak muda yang ketika itu masuk ke Mina dan berjumpa dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Di tengah-tengah perjumpaan mereka dengan Aisyah radhiyallahu anha, tiba-tiba ada seseorang yang jatuh menyerempet tali tenda dan talinya hampir mencekik lehernya. Tiba-tiba anak-anak muda ini mentertawakan orang yang jatuh ini. Maka Aisyah radhiyallahu anha ketika itu mengatakan, "La tadhaku, jangan kalian tertawakan orang yang jatuh itu. Jangan tertawakan kalian orang yang jatuh itu. Karena aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma min muslim yushak syaukatun fama fauqoha illa kutibat lahu biha darajatun wa muhiyat anhu biha khati'ah." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah seorang muslim yang tertusuk duri atau boleh jadi yang lebih besar daripada duri. Apa kata Nabi? Kecuali akan ditulis untuknya 1 derajat dan akan dihapus padanya 1 kesalahan. Jadi orang yang terkena musibah jangan ditertawakan. Karena Nabi SAW mengatakan justru orang itu sedang diangkat derajatnya dan sedang dihapus kesalahannya. Nah, terkadang kita latah ada di depan kita yang kepleset, tiba-tiba kita tertawa, naudzubillah. Jangan ditertawakan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, jangan ditertawakan. Apalagi orang-orang yang jelas berdusta, kemudian menulis sesuatu, entah kisah lucu-lucu, tetapi kita tahu ini berdusta, sedang berdusta dia. Dalam postingannya dia sedang berdusta, menulis sesuatu yang terkesan lucu. Ya. Kemudian kita tertawa, tidak boleh. Karena orang tersebut masuk pada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cukuplah seseorang itu melakukan dosa dengan cara melakukan kebohongan liyudhika bihin nas, agar manusia tertawa. Jadi memang sengaja penulisnya itu membuat status supaya manusia tertawa yang membacanya. Maka jangan tertawa, karena memang niat orang yang menulis itu sudah berdusta. Dan ucapannya itu supaya manusia tertawa. Maka kalau sudah tahu, wah ini berita-berita dusta, jangan tertawa. Ya, karena orang yang menulisnya sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi pernah menasihati orang yang kentut, kemudian ada yang mentertawakan gara-gara kentut dia yang besar gitu ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat, wa'adahum fi dhahikihim minad durati wa qala lima yadhaq ahadukum mimma yaf'al. Kenapa kalian mentertawakan orang yang kentut padahal kalian juga bisa kentut, ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai melarang kita ini jangan mudah mentertawakan orang. Jadi kembali kepada hukum tertawa. Hukum tertawa itu tidak ada hukumnya, dia perkara mubah. Menangis dan tertawa itu tidak ada hukumnya. Karena itu adalah tabiat manusia. Tapi kalau seandainya seseorang tertawa dan menghabiskan hidupnya untuk tertawa, dan kemudian dia tidak mengambil hal-hal yang positif dalam kehidupannya. Kan ada orang yang setiap hari nongkrong di televisi, atau sekarang mungkin sudah ada handphone, kemudian ya mencari konten-konten orang yang sedang melawak, 1 hari 1 malam dia tertawa, naudzubillah, maka Anda akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kembali kepada pertanyaan, apakah juga termasuk membuli orang yang menulis status kemudian Anda baca, kemudian Anda tertawa? Maka sekali lagi dudukkan ketawanya sebagaimana yang tadi saya uraikan, karena ada tertawa yang dibolehkan, ada yang tertawa yang tidak dibolehkan. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, juga atas pertanyaannya dan semoga orang tadi bisa jadi suatu pengetahuan buat kita semua, kaum muslimin dan muslimat, bahwasanya untuk tertawa itu ada juga adabnya. Baik, kali ini kita kembali ke pertanyaan selanjutnya yang sudah Antum kirimkan. Kali ini dari Ibu kali ini dari Firman di Kota Batam. Ustaz, bagaimana caranya kita meminta maaf kepada seorang yang pernah kita hina dan kita fitnah, sedangkan kita sudah tahu lagi di mana orang itu berada saat ini? Iya, alhamdulillah. Hukum orang yang memfitnah, kemudian dia bertobat, kemudian saat hendak meminta maaf,
tiba-tiba orang yang difitnah itu sudah tidak ada atau sudah meninggal. Atau hukum orang yang menggibah, menjelek-jelekan orang, tiba-tiba ketika kita maaf, orang tersebut sudah entah berantah di mana atau mungkin sudah meninggal. Maka pertama syarat tobat kepada dosa sesama hamba ini berat, ya, karena beda dengan dosa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Rasul yang mengatakan zulmun la yatrukuhullah, ada kezaliman yang tidak mungkin ditinggalkan Allah Subhanahu wa taala sekalipun dia sudah bertobat. Sampai dia minta penghalalan orang yang dizaliminya. Kalau memang berbentuk harta, ya kita kembalikan hartanya. Kalau memang berbentuk darah, pembunuhan, ya di sana ada qisas. Kalau memang bentuk kehormatan seperti yang Anda tanyakan, mencaci, memaki, menggibah dan yang semacamnya, maka minta diikhlaskan, dimaafkan. Datang kepadanya kalau dia masih hidup, ya samih nih, ya, maafkan saya sudah mengatakan tentang kamu begini-begini kepada orang lain. Bisa nggak kau maafkan diriku? Minta maafnya sebelum nanti Allah Subhanahu wa taala menghisab pada hari kiamat. Maka kalau seandainya sudah tidak ada, memang sudah entah berantah ada di mana atau mungkin sudah meninggal dunia, maka pertama Anda harus menyesal. Ya, menyesal kenapa? Ketika dia masih hidup saya tidak meminta pertolongan, minta maaf kepada dia. Yang kedua, berbanyak-banyaklah istighfar. Banyak-banyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kalau memang menyangkut harta, maka sedekahkan apa yang Anda hendak berikan kepadanya karena sudah tidak tahu lagi dia ada di mana, dan niatkan pahalanya untuk dia. Kalau memang berbentuk harta. Tapi kalau memang itu berbentuk ghibah ataupun mencela kehormatan, maka Anda harus bertobat di hadapan orang yang Anda gibahi. Namanya kitab si A sedang menggibah si C di depan si B. Maka kita harus datang kepada si B dan mengatakan sebenarnya apa yang saya omongkan tentang si C itu tidak benar. Ya, kemudian pujilah orang tersebut. Orang yang pernah Anda cela, orang yang pernah Anda maki, Anda cabut kata-katanya. Anda ganti dengan pujian. Anda ganti dengan doa. Anda ganti dengan kebaikan. Ya, itu cara tobat bagi orang yang sudah Anda caci sementara dia tidak ada ataupun dia sudah mati. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz Sugron. Kali ini pertanyaan selanjutnya yang sudah Anda kirimkan semua. Kali ini pertanyaan dari Ibu Yanti di Singapura. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, menceritakan kebaikan orang karena kita iri dengan kebaikan orang itu yang kita belum mampu seperti dia. Apakah itu dia terus namanya ghibah, Ustaz? Ya, alhamdulillah, menceritakan kebaikan orang. Kita perhatikan definisi ghibah menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW pernah ditanya, apa itu ghibah, wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan, dzikraka akhaka bima yakrah. Kata Rasul, Anda menyebutkan sesuatu tentang saudaranya, yang kalau saudaranya mendengar, dia tidak suka. Itulah definisi ghibah menurut Nabi. Dari definisi ini, tidak disebutkan apakah yang Anda ceritakan itu keburukan, ataukah yang Anda ceritakan itu kebaikan. Yang jelas saudaranya tidak suka, itu masuk dalam definisi ghibah menurut dhahir hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak semua orang suka dipuji. Tidak semua orang itu suka dipuji, walaupun dia orang baik. Karena dia berusaha untuk menyembunyikan amalannya di hadapan manusia, takut kalau hal itu membangkitkan riya. Ya. Tapi kalau maksudnya Anda memuji orang baik itu karena ingin seperti dia, itu bukan ghibah namanya. Itu namanya ghibtah. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la hasada illa fisnataini. Tidak ada hasad kecuali dua perkara. Tidak ada hasad ya, yang dibolehkan kecuali dua perkara. Rajulun atahullahu malan fasallata ala halakatihi fil haq. Seorang laki-laki yang dianugerahkan harta banyak, dengan hartanya itu dia sedekahkan kepada orang, kemudian kita yang bukan pelakunya melihat orang tersebut, tuhai kiranya aku juga ingin seperti dia orang baik. Kalau aku punya harta, aku pun pengenlah kayak dia. Ya. Ataupun kata Nabi SAW, warajulun atahullahu ilman. Seorang laki-laki yang diberikan ilmu, ya.
Kemudian yaqdi biha wa yu'allimuha. Dia betul-betul belajar, dia ajarkan, dia dakwahkan, dia amalkan. Kemudian kita cemburu. Kalau aku sepintar dia, memiliki ilmu seluas dia, maka aku pun pengenlah kayak dia, mengamalkan ilmunya, mendakwahkan ilmunya, belajar dan begitu seterusnya. Itu bukan hasad, disebut ghibthah. Ya, ghibthah. Jadi boleh seseorang menggibahi orang lain kebaikannya, tapi dalam rangka ingin ditirunya. Ya, kalau hanya sekedar menyebutkan kebaikannya saja, lihat motifnya apa. Ya, wallahu a'lam. Baik, sangat jelas sekali. Dan kembali kita ke pertanyaan selanjutnya di program ATKJ ini yang sedang kita semuanya. Masya Allah, ada pertanyaan sangat bagus sekali ya, dan insya Allah sangat berguna buat kita semuanya. Kali ini pertanyaan dikirimkan dari Ummu Kanza di Batu Besar. Ustaz, bagaimana dengan perempuan yang memakai celana yang lebar menyerupai rok, Ustaz? Kalau diperbolehkan? Yes, alhamdulillah. Sebenarnya tidak bisa kita fokuskan kepada titik pertanyaan. Tetapi jawabannya umum saja. Bagaimana pakaian seorang wanita? Mungkin seperti itu. Ya. Jadi kalau seandainya masuk pada kaedah-kaedah ini, berarti tidak perlu lagi ditanyakan apakah masuk atau tidak. Begitu saja nantinya. Jadi ada kategori pakaian-pakaian wanita dalam Islam itu. Pertama, tidak boleh pakaian wanita itu menyerupai orang kafir. Tidak boleh. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Karena barang siapa yang tasyabbuh dengan sebuah kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Yang kedua, bukan pakaian syuhrah. Syuhrah itu pakaian yang berbeda dengan adat manusia lainnya dia berpakaian. Ya, jangan sampai memakai sesuatu yang pandangan manusia tertuju kepadanya. Ya. Kemudian yang ketiga, tidak boleh terlalu sempit. Karena bagaimanapun akan membentuk badan. Ya. Kemudian juga selanjutnya harus lebar. Selain sempit, ya maksudnya harus lebar. Dan juga tidak boleh transparan. Karena itu masuk dalam hadis Nabi SAW. Seorang wanita ahli nar adalah kasiyatun ariyatun. Kata Nabi SAW, ada kelompok yang termasuk ahli nar tidak ada di zamanku. Artinya di zaman belakangan. Ya, di zaman sekarang mungkin maksud sabda Nabi itu. Siapa mereka? Kasiyatun ariyah. Wanita yang kasiat. Dia berpakaian tetapi ariyah, telanjang. Ya karena terlalu sempit ataupun karena terlalu transparan. Sehingga jangan sempit dan jangan transparan. Kemudian juga harus menutup semua badan. Jadi harus menutup semua badan dari kepala sampai kaki. Ya, termasuk juga kaki, menggunakan kaos kaki. Kecuali telapak tangan dan wajah. Karena itu menjadi khilaf para ulama ketika bicara tentang aurat perempuan. Ya, menurut pendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, selain wajah dan telapak tangan, maka semuanya aurat. Artinya harus tertutup dari kepala sampai kaki, sampai pun kepada kaki, harus pakai kaos kaki maksudnya. Yang boleh ditampakkan cuma dua, wajah dan telapak tangan. Ya. Kemudian juga tidak boleh menggunakan pakaian yang berharum-harum, berwangi-wangi keluar rumah, gitu ya. Karena ada hadis tidak boleh. Seorang wanita kalau keluar rumah, kata Nabi SAW, kemudian terfitnah laki-laki gara-gara parfumnya, Rasul mengatakan fahiya zaniyatun, fahiya zaniyatun. Maka dia, wanita itu sama dengan pezina, sama dengan pezina. Ya, jadi inilah di antara kaedah-kaedah pakaian wanita. Ya, sebaiknya kalau memang masuk pada beberapa poin ini, sebaiknya tinggalkan. Wallahu a'lam. Baik. Baik, kali ini pertanyaannya ada satu pertanyaan yang kali ini pertanyaan dari Fulana dari Jakarta, Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah benar Ustaz? Apakah benar ada amalan tertentu yang pahalanya itu setara dengan haji dan umrah, Ustaz? Mohon penjelasannya. Iya, alhamdulillah. Ini yang mungkin menarik kita bahas, ya. Mohon waktunya mungkin agak panjang. Jadi haji itu ataupun umroh adalah amalan yang sangat agung dalam Islam.
Bahkan haji itu satu di antara rukun-rukun Islam. Pahala haji itu besar, sangat besar sekali. Sampai-sampai kalau kita lihat di kampung-kampung ada orang yang menabung puluhan tahun. Sehingga sudah tercukupi, usianya sudah 60, 70 baru kemudian berangkat. Atau sampai menjual tanahnya, sawahnya, ladangnya, rumahnya. Hanya karena ingin haji. Ya, karena haji itu memiliki kelezatan sendiri dan memiliki pahala yang sangat besar. Bukan hanya sekedar pulang akan diampuni dosanya sehingga seperti anak yang baru dilahirkan. Tapi lebih daripada itu, haji yang mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga. Ya, karena memang haji itu jauh sekali. Tidak semua orang bisa. Bahkan orang sehat sekalipun, kalau tidak ada uang, tidak bisa haji. Orang punya uang, tapi tidak sehat, tidak juga bisa haji. Makanya haji itu dikaitkan dengan kemampuan. Berbeda dengan sholat, zakat, puasa. Tidak ada kalimat dikaitkan dengan kemampuan. Tidak ada ayat yang mengatakan sholatlah kalau engkau mampu. Tidak, sholat ya sholat. Dalam kondisi apapun sholat. Ya, begitu juga puasa Ramadan. Kalau tidak sanggup di bulan Ramadan ya harus qadha di lain Ramadan. Begitu juga zakat harus dibayar gitu ya. Tapi kalau haji itu disesuaikan dengan kemampuan. Karena memang perjalanan cukup jauh. Lah karena memang ibadah haji ini ibadah yang sangat mulia. Adakah di sana amalan-amalan yang bisa menandingi ibadah haji ataupun ibadah umrah? Begitu ya soalannya. Tentu ada. Secara singkat, pertama Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, Inna bil madinati larijalan. Masirtum masiran, wala qata'tum wadiyan, illa kanu ma'akum habisahumul maradu. Kata Nabi SAW ketika pulang dari perang Tabuk. Apa kata Rasul di hadapan para sahabatnya? Sesungguhnya di kota Madinah ada beberapa orang yang sebenarnya sedang bersama kalian. Berjalan bersama kalian, menempuh lembah-lembah bersama kalian, tetapi badan-badan mereka tertahan di kota Madinah. Jadi seolah-olah bersama kalian, padahal badannya tidak ada di situ. Kenapa? Habisahumul marad, karena sakit yang mencegah mereka sehingga tidak bisa bergabung dengan kalian. Rasul ingin mengatakan bahwa niat mereka ingin bergabung jihad, tapi karena sakit, maka mereka tidak berangkat jihad. Itu sama dengan kalian yang berjihad. Jadi kalau seandainya seseorang itu ada niat haji, dia sudah kumpul-kumpul uang, tiba-tiba sakit, maka cukup dengan niatnya saja Anda sudah dianggap memiliki pahala haji, gitu ya. Dan itu luar biasa, gitu ya. Seperti orang yang tidak sanggup, tidak mampu karena fakir, lihat tetangganya kaya, bisa haji bolak-balik. Ketika Anda mengatakan kalau aku kaya ingin seperti dia, maka pahala Anda sama dengan dia. Ini yang pertama, niat yang jujur dan keinginan untuk haji, walaupun tidak jadi, maka dianggap pahalanya sama dengan haji ataupun umrah. Kemudian yang kedua, ulama mengatakan bahwa di antara amalan-amalan yang sama dengan haji itu adalah birrul walidain. Berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua itu sama pahalanya dengan haji. Jadi ada kisah suatu ketika seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW mengeluhkan untuk jihad. Tetapi dia masih memiliki kedua orang tua. Dan kedua orang tuanya menangis karena kepergian anaknya untuk jihad. Nabi SAW mengatakan, sebaiknya engkau pulang. Berjihadlah kepada kedua orang tua. Dalam riwayat, fa'anta hajun wa mu'tamir. Maka engkau dianggap memiliki pahala haji dan umrah. Ya, jadi berbuat baik kepada orang tua itu juga sama pahalanya dengan haji dan umrah. Kemudian yang ketiga, duduk setelah sholat fajar. Anda sholat fajar, kemudian duduk tidak beranjak dari tempat Anda, kemudian Anda berzikir membaca Quran sampai syuruk, sampai matahari terbit, biarkan meninggi satu tombak. Lakukan sholat yang disebut dengan sholat syuruk. Kata Nabi SAW, maka pahalanya kal hajjati wal umrati taman-taman. Maka Anda akan mendapatkan pahala sama dengan haji dan umrah secara sempurna. Cukup dengan duduk setelah sholat subuh, berzikir, baca Quran, nunggu matahari terbit,
kemudian lakukan 2 rakaat salat syuruk, maka pahalanya sama dengan haji dan umrah. Kemudian yang keempat, melaksanakan zikir setelah sholat. Melaksanakan zikir setelah sholat, seperti Anda membaca Subhanallah, Subhanallah 33 kali. Kemudian juga Alhamdulillah, Alhamdulillah 33 kali. Kemudian Allahu Akbar 33 kali, dan genapkan dengan la ilaha illallah menjadi 100 kesemuanya. Itu sama dengan pahala haji dan umrah. Ya. Jadi ketika para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka mengadu kepada Rasul soal orang-orang kaya yang mereka membawa pahala dengan kekayaannya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar sahabat mengatakan, "Dhahaba ahlud duthur bil ujur." Oh, enak kali orang kaya itu. Mereka mau pahala dengan kekayaan mereka. Loh, kami orang miskin. Gimana kami orang miskin nih? Bisa mendapatkan pahala seperti pahala mereka yang bisa haji, bisa umroh, bisa ini, bisa itu gitu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bukankah Anda bisa bertasbih, bertakbir, bertahmid, dan itu pahalanya sama dengan pahala mereka. Jadi jangan sia-siakan setelah sholat untuk membaca tasbih, membaca tahmid dan juga takbir, karena itu pahalanya sama dengan haji dan umrah. Termasuk juga umrah di bulan Ramadan, itu pahalanya sama dengan haji, ya, bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lagi. Kemudian termasuk juga hadir di majelis ilmu. Ini yang kadang dilupakan oleh kawan-kawan, oleh ikhwan-ikhwan kita. Jangan cukupkan mengaji itu lewat radio. Jangan mencukupkan mengaji itu lewat televisi. Ya. Tapi hadir juga di majelis-majelis taklim. Umpamanya di sini di radio ada kajian yang oleh para asatidz kita, hadir. Walaupun jauh hadir. Walaupun hujan hadir. Kalau memang tidak ada halangan. Dan Anda tidak sakit dan Anda bisa. Dimanapun. Di majelis ilmu hadir di situ. Kenapa? Karena di antara keutamaan orang yang hadir di majelis taklim itu, kata Nabi SAW, man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajin tammatal hajj. Kata Nabi SAW, siapa yang datang ke masjid tidak ada maksud kecuali belajar atau mengajar, pahalanya sama dengan haji. Pahalanya sama dengan haji. Kemudian juga termasuk orang yang jabrul khawatir. Ini penting, ya. Menutupi kesedihan orang. Jangan menyobek kesedihan orang. Ingat, kalau ada saudara kita yang sedang kesulitan, kita hibur. Betapa banyak orang-orang yang tidak tahu kesibukan orang. Ada orang itu sudah sibuk dengan keluarganya, sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan anak-anaknya. Anda pula menjelek-jelekan dia, menambah kesibukan. Ya. Jangan membuat orang sibuk, dia sendiri sudah sibuk. Kenapa Anda kemudian menjelek-jelekan orang itu? Harusnya jabrul khawatir. Kalau orang sudah sibuk, hibur supaya orang itu senang. Ya, jangan menambah kesibukan dia dengan Anda melontarkan kalimat-kalimat yang membuat orang itu akhirnya lebih menyibukkan lagi. Maka jabrul khawatir itu juga kata para ulama seperti yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, masyuka fi hajati akhikal muslim khairun laka min hajjatin ba'dal hajjah. Kata Nabi SAW, kata Hasan Al-Basri, berangkatnya kamu menuju orang yang membutuhkan dirimu dari sahabatmu seorang muslim itu jauh lebih baik dibandingkan ibadah haji yang sunnah. Wallahu a'lam. Ini di antara keterangan para ulama tentang amalan-amalan yang setara dengan haji. Ya. Masalahnya tadi tentang dari pertanyaan persediaan dari ulangan bijak tadi, semoga biasanya seperti itu panjang yang demikian terperinci pada teman-teman semuanya. Baik, kali ini pertanyaan terakhir Ustaz yang hadir di program kaji ini. Kali ini pertanyaan kirimnya dari Ibu Siti di Jakarta. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mengadakan arisan dan tabungan simpan jam. Pembukaannya terpisah, arisan sendiri, tabungan sebagai jam sendiri. Kemudian ada uang kas, dengan tujuan uang kas itu untuk bersamaan Ustaz, baik untuk sakit, makan dan lain-lain. Sedangkan untuk uang pinjam, untuk uang simpan pinjamnya setiap ada pinjam harus isi uang kas setiap bayar pinjaman Ustaz. Contoh, misalnya pinjam 1 juta, 50 dibayar. Setiap bayar harus isi uang kas. Dan kalau tidak bisa bayar, kalau wajib mengisi uang kas yang besarnya Rp10.000.
dengan kesepakatan di awal pembukaan arisan. Pertanyaannya adalah, bagaimana hukum Ustaz jika seperti itu? Apakah kami terhindar dari riba atau malah itu riba, Ustaz? Iya. Alhamdulillah, mungkin saya tidak akan jawab secara rinci, tetapi saya akan jawab secara kaidah saja, bahwa hutang piutang dalam Islam itu sebuah amalan yang sangat agung. Karena bagaimanapun barang siapa yang menyingkap kesulitan orang, maka Allah akan singkap kesulitannya di akhirat. Artinya, barang siapa yang menolong orang, Allah pasti akan tolong kita. Meminjamkan uang itu sebuah ibadah, karena menolong orang kesulitan. Tetapi yang perlu diingat bahwa hutang piutang itu murni soal sosial. Jangan ada keuntungan di situ. Ingat bahwa hutang piutang itu murni soal sosial, tidak boleh mengambil keuntungan dalam hutang piutang. Kalau Anda ingin mengambil keuntungan dalam hutang piutang, jangan dibuat hutang piutang. Dibuatlah kerjasama dalam jual beli, dalam transaksi bisnis atau yang lainnya. Tapi kalau sudah masuk ranah hutang piutang, maka tidak boleh ada keuntungan di situ. Maka siapapun yang kemudian mengambil keuntungan dalam hutang piutang, maka dia jatuh kepada riba. Karena ada kaidah dari hadis Nabi SAW, walaupun hadis ini dilemahkan tetapi menjadi ijma, kesepakatan kaidah. Kata para ulama, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap benda jaminan yang diambil manfaatnya, maka manfaat itu adalah riba. Jadi kalau hutang piutang menjamin sesuatu, kemudian jaminannya bermanfaat, maka hasil jaminannya itu adalah riba. Maka sebaiknya jangan buat aturan seperti itu. Kalau mau meminjam ya pinjam saja, tapi mewajibkan kemudian harus membayar iuran gitu ya, maka mewajibkan ini yang kemudian jadi tanda petik jadinya kan. Dikhawatirkan orang yang meminjam itu kan tidak sama. Ada orang yang mungkin meminjam itu karena sebuah hajat dan kebutuhan, ya, dengan memberikan lagi uang kas, otomatis kan berkurang uangnya, sementara kebutuhannya terkadang jauh lebih besar daripada itu. Wallahu a'lam. Ya. Ustaz, jadi kalau ini nggak APBD ini dan demikian banyak dan sangat bermanfaat sekali bagi kita semuanya, salah semua juga pemirsa TV. Jadi bagi APKJ ini banyak pertanyaan yang sangat bermanfaat dan sangat kita butuhkan kita semuanya, dan semoga jawaban-jawaban dari Ustaz Agung Harro dalam narasumber kita sebagai pegawai APKJ ini bisa memberikan suatu inspirasi dan juga sebagai suatu kemudahan bagi kita untuk kedepannya lagi, bila kita mungkin berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan yang besar diberikan oleh kita semuanya. Kita tahu